Bel Pagi, saatnya belajar pagi-pagi. Kali ini Astrid mau ngajakin Sobat Pi buat sama-sama belajar mengenai biologi. Nah, biologi ini menarik Sobat Pi, karena kan berkaitan sama makhluk hidup ya. Selama masih ada makhluk hidup di muka bumi ini, pasti tetap seru aja tuh untuk mempelajarinya. Salah satunya adalah mengenai bioteknologi Sobat Pi. Tuh, semakin berkembangnya zaman, yang namanya perkembangan dalam bidang biologi pun juga semakin banyak. Salah satunya adalah mengenai bioteknologi. Nah, bioteknologi ini apa sih? Bioteknologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang teknologi berupa manipulasi atau merekayasa bahan hayati untuk menghasilkan barang atau jasa dalam kebutuhan manusia. Jadi, memang basicnya adalah yang berkaitan sama makhluk hidup. Tapi itu tuh direkayasa Sobat Pi untuk bisa ya memenuhi kebutuhan manusia juga sih. Ciri-cirinya adalah satu, adalah terdapat agen biologi yang berupa mikroorganisme, tumbuhan atau hewan. Jadi tetap, meskipun memanfaatkan teknologi yang gak ada sama sekalinya sama kaitannya sama makhluk hidup ya, tapi harus ada ketika menjadi bioteknologi. Berarti harus ada mikroorganisme, harus ada tumbuhan ataupun juga hewan. Ciri yang kedua dari bioteknologi adalah terdapat pendayagunaan secara teknologi dan industri. Dari katanya aja udah jelas ya Sobat Pi, bioteknologi. Bionya urusannya sama mikroorganisme, tumbuhan, hewan. Teknologinya ya dimanfaatkan tuh secara teknologi dan juga industri. Dan ciri yang ketiga adalah produk yang dihasilkan berupa ekstraksi dan pemurnian Sobat Pi. Dalam kehidupan sendiri nih ya, wah banyak banget yang dimanfaatkan dari bioteknologi. Di bidang pangan, di bidang apalagi pertanian, kedokteran. Nah, kayak saat ini nih ya, kita akan sedang mengembangkan yang namanya vaksin. Itu adalah bioteknologi Sobat Pi. Dampaknya apa sih terhadap kehidupan manusia? Tentu kalau ngomongin soal dampak, ada dampak baik atau dampak positif dan juga dampak buruknya. Dampak positif bagi manusia, bioteknologi itu banyak banget Sobat Pi. Seperti penemuan tumbuhan yang tahan dari serangan hama. Kalau tumbuhannya tahan dari serangan hama, otomatis pangannya manusia juga bisa terjaga, gitu kan? Terus juga penggunaan mikroorganisme untuk memurnikan bahan-bahan tambang dan limbah industri. Manusia bertambah, limbahnya juga bertambah. Nah, gimana caranya limbah itu nggak meracuni manusia? Digunakanlah deh tuh pemanfaatan bioteknologi untuk mengembangkan mikroorganisme yang dapat memurnikan bahan-bahan tambang dan juga limbah Sobat Pi. Sampai manusia kapan ya? Sampai nanti deh pokoknya. Kita berharap manusia terus pintar gitu ya. Terus berusaha untuk berinovasi, menemukan berbagai macam varietas tanaman untuk kesejahteraan manusia tentunya. Lain juga dengan produk-produk bioteknologi dalam bidang kesehatan. Berbagai macam penyakit jadi bisa ditanggulangi. Kalau di masa-masa lampau mungkin sekalinya ada pandemi, ada wabah, bingung banget untuk ngobatinnya. Tapi kalau sekarang bisa dipelajari, bisa ditangani lebih cepat, korban pun yang berjatuhan jadi nggak banyak Sobat Pi. Termasuk juga menemukan obat-obatan, terus juga produk-produk yang dulu-dulunya harganya mahal, jadi bisa lebih terjangkau gara-gara bioteknologi gitu. Dampak positifnya banyak ya, tentunya banyak manfaatnya juga dan bisa kita gunakan. Nah, ada nggak sih dampak negatifnya? Namanya hidup selalu balance nih Sobat Pi. Ada dampak positif, ada juga dampak negatif. Kalau dampak negatif dari bioteknologi adalah dengan ditemukannya organisme yang unggul gitu ya,
karena rekayasa tadi, ini akan menimbulkan suatu kecenderungan untuk membudidayakan organisme yang seragam, Sobat Pi. Nah, bisa jadi kalau misalnya organismenya terlalu seragam, keseimbangan biodiversitas makhluk hidup di alam akan terganggu, Sobat Pi. Semakin banyak produk-produk hasil rekayasa genetika, ini juga akan mengurangi penghasilan petani maupun peternak kecil, sehingga mengakibatkan kecemburuan atau kesenjangan sosial ekonomi dalam masyarakat. Jadi bioteknologi juga punya kaitan ya sama sosiologi, Sobat Pi. Dan dampak negatif bioteknologi yang berikutnya adalah banyak produk rekayasa genetika yang tidak mementingkan etika dan moral. Jadi bisa aja yang karena pengen viral, karena pengen bikin suatu inovasi yang menggemparkan. Nah, kayak cloning gitu ya. Kan beberapa hal sudah berhasil nih di cloning sama para ilmuwan. Jangan sampai deh ada yang berhasil mengkloning manusia. Kan serem, Sobat Pi. Kalau kamu tertarik lebih dalam mengenai bioteknologi, coba-coba dicari-cari ya. Selain dampak positif dan dampak negatif yang juga bisa terasa pada kehidupan kita, tentu banyak hal lagi yang bisa dieksplor mengenai bioteknologi. Siapa tahu kalian ke depannya menjadi seorang ilmuwan dan menemukan hal-hal yang baik untuk keberlangsungan makhluk hidup, Sobat Pi.